Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali dengan channel saya pagi ini, di mana saya akan membahas kembali cara Anda lulus tes psikotes. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa soal-soal psikotes itu ada beberapa jenis atau beberapa metode yang akan disajikan oleh tim psikotes. Biasanya tim akan membuat atau menamai soal-soal tersebut, seumpamanya untuk kompetensi, untuk perilaku, untuk penalaran. Dia akan mempunyai nama-nama untuk pengajuan soal-soal yang akan disajikan kepada Anda. Itu akan diberinya nama. Ya, diantaranya yang setahu saya pada saat saya pantau tim psikotes ini, salah satu namanya itu kayak preferensi, kayak koran, kayak warteg, pauli, spasial, atau intelijensi, atau verbal. Nah, salah satu metode tersebut yang akan saya bahas pagi ini, bagaimana Anda mengerjakan soal-soal verbal, bagaimana Anda menjawab soal-soal verbal. Baiklah teman-teman, sebelum saya mulai, pada tayangan sebelumnya, cara Anda yang paling utama menjawab soal psikotes itu seperti yang saya jelaskan, bahwa tim psikotes itu akan membuat soal-soal yang paling mudah, minimal 10% dari jumlah soal. Anda harus temukan soal-soal itu dulu. Itu yang sudah saya jelaskan. Oke, nggak usah dibahas lagi. Setiap soal pasti ada soal yang dibuat yang paling mudah, paling gampang, yang harus Anda temukan dan Anda jawab. Apabila soal yang mudah ini tidak Anda temukan, selesai. Oke, kita langsung kepada materi. Sebetulnya ini Anda pahami, silakan Anda pahami. Soal verbal itu kan biasanya bahasa, kemampuan bahasa Indonesia, seperti mencari antonim, mencari sinonim, misalnya panas, dingin, lawan-lawan kata atau persamaan kata, dan atau hubungan kata. Jadi kalimat-kalimat, hubungan kata, persamaan kata, lawan-lawan kata ini akan disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia, dalam bentuk bahasa. Jadi 100% soal-soal ini adalah soal-soal bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya yang disajikan soal bahasa Indonesia, berarti teman-teman harus banyak mempunyai kosakata, harus banyak mempunyai tabungan kosakata di dalam diri Anda, ribuan kosakata. Dan kosakata ini harus dicari lagi lawan katanya atau persamaan katanya. Oke, singkat cerita begini teman-teman. Tujuan soal verbal ini, soal yang disajikan soal verbal dalam bentuk bahasa, tujuannya ini untuk menentukan kemampuan teman-teman dalam komunikasi. Jadi tujuan tim psikotes ini membuat soal, ingat, saya ulang sekali lagi, tujuan tim psikotes ini untuk membuat soal, untuk mengetahui kemampuan interaksi Anda, kemampuan berbicara Anda, kemampuan komunikasi Anda, dan kemampuan Anda memahami bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Nah, sampai di mana interaksi bicara Anda berbahasa, sampai di mana wawasan Anda. Ya, penggunaan kata-kata yang benar, penggunaan kata-kata yang tepat, bukan benar jadi tepat. Penggunaan kata-kata yang pas ini akan diuji lewat soal-soal verbal. Anda harus isi soal-soal verbal. Baiklah, sebelum saya mulai, saya jelaskan terlebih dahulu. Soal-soal verbal ini teman-teman, ingat, soal-soal verbal ini bukan soal inti. Ini hanya soal kompetensi.
Soal kompetensi, bukan soal inti. Soal inti itu Kropelin, warteg, menggambar, maksudnya menggambar pohon, menggambar orang, preferensi. Jadi soal-soal inti itu untuk mencari jati diri, kejujuran, tanggung jawab, peduli, dan kreativitas. Nah, soal-soal verbal ini soal pendukung, sifatnya kompetensi. Jadi bukan soal utama. Jadi bagaimana Anda menjawabnya nanti akan saya ajari sedikit. Bagaimana saya akan ajari sedikit cara menjawab soal verbal ini. Jadi begini teman-teman. Soal-soal khususnya verbal ini soal kompetensi, bukan soal inti, bukan soal utama. Kayaknya soal-soal untuk menambah poin. Jadi sifatnya hanya pendukung, penunjang, nilai penunjang. Verbal ini soal-soal disajikan sifatnya kompetensi saja, nilai penunjang. Apabila Anda yang 4 tadi, warteg, Kropelin, menggambar pohon, menggambar orang, satunya lagi preferensi, itu sudah lulus. Nah, yang verbal ini hanya meskipun Anda nilainya kecil, Anda sudah lulus. Paham maksud saya? Saya ulangi. Seandainya nilai verbal ini kecil, namun nilai prioritas, nilai utama tadi kayak warteg, Kropelin, preferensi, menggambar orang, menggambar pohon, itu lulus, Anda ya sudah lulus. Namun ini untuk tambahan nilai. Jadi Anda sudah lulus kayak nilai bonus. Nah, begini teman-teman. Verbal ini cuma sifatnya nilai bonus, nilai kompetensi Anda. Jadi nilai bonus ini ya cuma nilai tambahan. Yang utama itu harus nilai lulus dulu. Lulus dulu yang 4 tadi, Kropelin, warteg, menggambar pohon orang, satunya lagi preferensi, yang hubungan kata sebab akibat tadi. Oke, kita langsung. Jadi bagaimana Anda menyikapinya sehingga ini adalah soal-soal kompetensi. Jika nilai Anda besar, anggaplah nilai 100 atau 90, nilai verbal Anda ini besar. Namun Anda tidak lulus di Kropelin, di preferensi, di warteg Anda tidak lulus. Selesai. Nggak ada gunanya. Jadi tidak ada gunanya lagi Anda nilai besar di verbal. Sebab yang Anda harus besar itu Anda harus lulus yang 4 itu tadi. Ini hanya sifatnya kompetensi, kemampuan Anda berbicara, kemampuan Anda memahami bahasa, dan kemampuan Anda berinteraksi. Baik, bagaimana cara menjawabnya? Dengarkan teman-teman. Dengarkan. Simak baik-baik. Ikuti perintah soal yang ada di dalam verbal, soal-soal verbal. Ingat teman-teman, sudah saya bilang cara menjawabnya, pilih yang paling mudah, loncat-loncat dari 1 ke 5, cari yang paling gampang. Kalau susah tinggalin, loncat lagi. Kalau susah tinggalkan, cari yang paling mudah. Dari awal sampai terakhir itu silakan loncat berapa digit Anda loncat, yang penting cari soal yang paling mudah dulu. Ini saya tekankan, sangat saya anjurkan. Anda mulai mengerjakan, pilih yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling mudah Anda jawab. Jangan coba-coba menganalisa soal-soal yang ruwet, wah menjelimet atau gimana susah. Loncatin aja, nggak usah dikerjain. Pilih soal-soal yang paling mudah, diloncat-loncat sih. Jika perlu langsung ke 40, ke 90, ke 60, loncat lagi. Dicari soal yang paling gampang. Sebab nanti Anda harus bersaing dengan waktu. Waktu yang akan menentukan. Waktu Anda sangat sempit, Anda akan menganalisa soal-soal yang susah. Nah, di sini Anda dikalahkan waktu. Nah, ini jadi alasan saya mengerjakan yang
mudah-mudah itu memang disiapkan oleh panitia. Soal yang mudah itu ada 10% lah dari total seluruh soal, itu ada 10% soal yang mudah. Panitia pun akan membatasi waktu Anda. Waktu Anda sangat terbatas sekali. Bisa 30 menit, bisa 60 menit, bisa 10 menit, ya terserah panitia. Nah, disitulah Anda harus cari soal-soal yang harus Anda kerjakan yang paling gampang, yang paling mudah. Loncat-loncatin jika perlu. Diloncat soalnya dari 1 ke 5 ke 5. Yang mana yang Anda mudah, isi. Oke, itu yang pertama. Anda harus cari yang paling mudah, sebab Anda akan bertarung dengan waktu. Waktu Anda terbatas. Panitia akan membatasi waktu Anda. Waktu Anda sangat sempit sekali. Jadi hajarlah soal-soal yang paling mudah. Terus ini yang kedua yang paling penting. Jangan sekali-kali menjawab soal yang Anda tidak tahu. Jangan sekali-kali Anda menjawab soal yang tidak tahu. Paham ya teman-teman? Jadi jika Anda tidak tahu, bahasanya tidak tahu gimana tidak, jangan Anda nekat. Jangan Anda nekat coba-coba untuk mengisi soal yang Anda tidak tahu. Di sini tim psikotes, tim akan memberikan nilai Anda minus. Jika Anda menjawab salah, Anda akan dikasih nilai minus. Ya terserah panitia, minus 1, minus 2, minus 5. Ya, yang sudah pasti Anda minus. Jadi percuma Anda betul 4, salah 4, berarti nilai Anda tetap 0. Anda minus. Jangan sekali-kali Anda isi yang tidak tahu. Seandainya ada tim psikotes yang memberitahu, ya ini tidak dibocornya, yang benar itu tim psikotes yang profesional itu, dia tidak akan diberitahukan kepada Anda jika Anda Pak kalau diisi minus, ya terserah Anda, paling dia jawab begitu. Ini yang profesional yang saya maksud. Jika Anda bertanya, peserta bertanya, Pak gimana kalau diisi salah nilai berapa? Pasti dia jawab terserah Anda. Terserah Anda. Tim psikotes bicara seperti itu tim psikotes yang profesional. Namun jika tim ini menyatakan, Pak jika salah diisi ya tidak apa-apa, bohong teman-teman. Itu yang nggak profesional. Tim psikotes yang profesional itu, apabila Anda menjawab salah, Anda pasti minus. Tapi kalau tim psikotes itu tidak profesional, kaleng-kaleng teman-teman. Ini kaleng-kaleng, bukan tim psikotes. Hanya untuk mengakal-ngakali saja, hanya untuk rekayasa, sekedar ya formalitas. Dia akan memberikan boleh dijawab, tidak ada poin atau minusnya, tidak ada minus. Itu bohong teman-teman. Itu kaleng-kaleng, hanya rekayasa, hanya ya kayak gimana lah, tim psikotes itu cuma formalitas aja. Yang lulus nggak lulus dia sudah tahu, bukan data nilai lagi yang akan dikedepankannya. Dia hanya ilusinya saja. Tim psikotes hanya ya terserah ada yang mau diluluskan. Itulah tadi dibuatnya nilai Anda tadi. Kalau mengisi salah tidak ada pengaruh. Apabila soal itu diisi tidak ada pengaruh, tim psikotes itu belum profesional teman-teman. Belum profesional, ini kaleng-kaleng, hanya formalitas. Anda tes itu hanya formalitas. Tapi kalau tim psikotesnya profesional, dia akan mengasih nilai minus teman-teman, khusus di soal-soal verbal ini. Dia akan kasih Anda nilai minus. Jadi terserah tim psikotes, minus 2, minus 3, minus 4. Apabila Anda bertanya, dia hanya menjawab terserah Anda, katanya. Terserah Anda, dia tidak bilang mau minus atau mau plus ke atau ini. Yang pasti jika Anda salah, Anda dikasih nilai minus. Namun panitia tidak akan memberitahukannya. Dia cuma bilang terserah Anda, mau diisi atau tidak, terserah Anda. Nah, saya tekankan sekali lagi, jangan coba-coba Anda isi yang tidak tahu. Oke, kita ilustrasi sedikit. Seandainya Anda tidak tahu, nekat, ini psikolog Anda tidak tahu,
memang benar-benar tidak tahu, Anda nekat, ini psikolog. Bunuh diri berarti Anda. Anda bunuh diri, mau mengoperasikan mesin atau engine di suatu perusahaan yang kelas dunia. Anda dianggap orang yang paling bodoh, yang paling nekat. Kecelakaan kerja sudah menunggu, teman-teman. Anda nekat, Anda tidak tahu, coba-coba Anda isi. Nah, disinilah lewat tim psikolog, tim verbal, maksudnya sistem verbal ini. Jadi psikolog Anda sudah terbaca bahwa Anda orang yang nekat. Tidak tahu bilang tahu. Padahal Anda tidak tahu, ini unsur psikolognya. Kalau saya cerita dari soal verbal, jika Anda isi, Anda tidak tahu Anda isi, itu mencerminkan psikolog Anda orang nekat. Sangat sudah terbaca. Karuan, ini tidak tahu. Anda isi nekat, salah. Gimana menempatkan Anda di perusahaan? Anda tidak tahu. Nyasar Anda. Ya, nyasar. Jadi sangat bunuh diri bagi Anda. Begitu ditempatkan perusahaan Anda selalu nekat-nekat, sifatnya nekat tanpa pengetahuan Anda. Anda nekat. Nah, disitulah teman-teman. Jadi kesimpulannya, soal verbal, yang tahu jawab, yang tidak tahu jangan diisi. Yang kedua, soal verbal hanya sifatnya kompetensi, nilai penunjang. Jadi sifatnya hanya sifat soal kompetensi dan hanya penunjang pada soal-soal yang lain. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pembahasan soal aritmatika. Oke, terima kasih.